Mulai. Yuk, operator. Bentar. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membacakan hasil studi kasus kami. Ya, saya di sini tidak sendiri, saya bersama teman anggota saya. Yang pertama ada Dira Khairani, kemudian ada Bella Natasha, kemudian ada Mariza Stevi kemudian ada Seno Sinuraya, kemudian ada Putra Triwahyudi, kemudian Stefano Iskia AS, dan yang terakhir saya sendiri, Sayuda Dila Narawangsa. Ya, bisa dilanjut. Dan nomor 1, tidak, karena selama 16 tahun Exclusive Foods hanya melayani McDonald, mulai memasok ke merek lain seperti Yum dan Starbucks. OSI telah berhasil mempertahankan dan mengembangkan kehadirannya di Cina dengan menyesuaikan diri dengan budaya dan isu-isu spesifik konteks industri lokal. Perusahaan secara konsisten memperkerjakan personel manajemen yang akrab dengan landscape bisnis di sana. Saat ini, OSI mengoperasikan 10 pabrik di Cina. Setelah kejadian skandal OSI, awalnya memilih untuk melanjutkan hubungannya dengan OSI. Percaya bahwa tetap dengan OSI sebagai pemasok akan mengurangi risiko menghadapi skandal lain dalam rantai pasokan mereka jika mereka mencari pemasok lokal baru. Sehingga menurut saya, aturan saat ini sudah cukup menekankan pada masalah tata kelola perusahaan. Next. Airnav Indonesia berkomitmen untuk menerapkan dan menjaga praktek tata kelola perusahaan yang baik dengan kualitas dan standar yang tinggi. Penerapan GCG pada Airnav Indonesia ditujukan untuk menjadikan GCG sebagai bagian dari budaya perusahaan, yaitu yang pelaksanaannya didukung untuk nilai perusahaannya yang melekat di setiap insan Airnav Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan komitmen yang tinggi untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip tata jenjang organisasi secara terencana. Terolah baik dapat berlangsung secara sesuai dengan praktik-praktik terbaik atau best practice penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Harus karena penerapan tata kelola perusahaan yang baik berlaku untuk perusahaan publik dan swasta, karena diyakini mampu memperkuat posisi daya saing perusahaan secara berkesinambungan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, meningkatkan corporate value dan kepercayaan investor. Selanjutnya, untuk nomor 3, David McDonald, Presiden dan Chief Operating Officer OSI Group, mengumumkan pada jumpa pers bahwa OSI akan melakukan serangkaian tindakan untuk meningkatkan operasi mereka di Cina. Pertama, perusahaan akan mengubah struktur manajemennya. Kedua, beberapa personel manajemen senior akan dipindahkan dari posisi mereka ke tim manajemen Cina untuk memastikan kepatuhan penuh dengan standar kualitas grup OSI di seluruh pabrik OSI di Cina. Ketiga, proses audit saat ini akan ditingkatkan dengan melakukan wawancara karyawan dan pengawasan visual konstan. Terakhir, rencana redundansi pekerja diumumkan pada 22 September 2014 untuk memberhentikan 340 pekerja dari Shanghai Husi yang akan dan paket kompensasi.
Selanjutnya, nomor 4, menurut kami ketika suatu perusahaan memiliki suatu kebijakan atau menerapkan sistem whistleblowing, maka hal itu mampu membantu mencegah ataupun mengungkap praktik tidak etis dalam organisasi seperti OSI. Dengan catatan seorang pelapor harus menyertakan unsur pengaduan yang mencakup beberapa hal, yaitu yaitu apa perbuatan atau pelanggaran yang diketahui. Yaitu siapa yang bertanggung jawab atau terlibat dan terkait dalam perbuatan tersebut. Where, yaitu di mana tempat terjadinya perbuatan tersebut. When, yaitu kapan waktu perbuatan tersebut dilakukan. How, yaitu bagaimana cara perbuatan tersebut. Jikalau ada dan Selanjutnya itu sebuah perusahaan Jadi, kasus yang terjadi di Shanghai Lucy dilaporkan telah menggunakan daging kadaluarsa pada paket daging dan daging yang sudah kadaluarsa itu kemudian diolah menjadi nugget ayam dan dijual ke raksasa makanan cepat saji terkemuka seperti McDonald's, KFC, Pizza Hut, Burger King, dan Taco Bell. Dampaknya banyak pelanggan utama OSI Group di Cina memutuskan hubungan bisnis. Jadi menurut kami mereka harus melakukan sesuatu yang berbeda dengan cara menjual daging nasi flash dan tidak memperpanjang atau memasukkan tanggal kadaluarsa karena dapat membuat konsumen yang memakannya sakit dan selain itu juga jika itu ketahuan dapat membuat perusahaan lain memutuskan kontrak bisnis dengan perusahaan kita. Sangat salah, karena produksi daging telah disebarluaskan, telah dikonsumsi oleh banyak orang, penanganan dan penerapan prosedur produksi daging yang buruk, pada akhirnya yang harus bertanggung jawab adalah ketua dan CEO. Diperburuk oleh jarangnya audit yang dilakukan oleh manajer Amerika. Ya, mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata atau kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.